Kembalinya Raja Serigala. Bab 147, Cara Tampil. Saat ini, di bukit seberang Dream Shipping Company, Wang Zicheng dan seorang pemuda botak berdiri di puncak gunung. Pemuda ini adalah sepupu Wang Zicheng, bernama Wang Sun. Tidak banyak orang yang mengenal nama Wang Sun, tetapi semua orang tahu geng Macan Hitam. Geng Macan Hitam adalah geng terkenal di kota Dongjiang. Mereka bersaing dengan pavilion Qinglong milik Yuan Xiao dan sama-sama kuat. Dan, Raja Harimau dari geng Harimau Hitam adalah pria botak di depannya. Pria itu menyalakan sebatang rokok untuk Wang Zicheng dan mereka berdua menikmati angin laut. Tiger King mengembuskan asap rokoknya dengan sinis, "Saudaraku, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar mendapat persetujuan reklamasi lahan dari Sekretaris Li dalam waktu 1 hari. Tapi aku tidak mengerti mengapa kamu tidak menghancurkan makam Yun Feng saja. Untuk menghancurkan kuburan orang lain, kami terlebih dahulu mendapat persetujuan reklamasi lahan dan kemudian meratakan gunung. Bukankah itu harga yang terlalu mahal? Jika kau serahkan masalah ini padaku, aku akan dengan kejam mengikatkan bom ke kuburan itu dan mengubahnya menjadi tidak ada." Wang Zicheng menghisap rokoknya dalam-dalam lalu mengembuskannya panjang-panjang. "Kamu tidak mengerti ini. Aku akan menunggu Chen Fan mempersembahkan korban, dan kemudian aku akan menggali kuburan Yun Feng di depannya. Coba pikirin, dia nggak berdaya waktu itu. Dia mau bunuh aku, tapi dia nggak berdaya. Keren kan?" Raja Harimau mengangguk, membuang puntung rokok di tangannya, dan berkata, "Saudaraku, aku, pemimpin geng Macan Hitam, masih sedikit lebih baik daripada kamu dalam menangani berbagai hal. Kudengar Chen Fan adalah petarung yang sangat tangguh, tapi jangan khawatir, aku sudah menyiapkan 500 saudara. Tidak peduli seberapa kuat dia harus berbaring." Wang Zicheng tersenyum dan mengangguk, "Kakak sangat mencintaimu. Sekalipun Chen Fan mengundang Raja Surga hari ini, dia tidak akan bisa mengubah tekadku untuk menggali dataran gunung ini." Keduanya tertawa terbahak-bahak, seolah sudah membayangkan adegan Chen Fan diinjak-injak oleh mereka. Di sisi lain, Chu Sanhe dan Chu Jiai, dipimpin oleh Liang, menuju makam Yun Feng. Sepanjang perjalanan, mereka dapat melihat di mana-mana bahwa banyak area gunung telah ditutup. Ada juga truk yang menarik ekskavator, bulldozer, dan mesin berat lainnya yang menuju ke puncak. Chu Jiai menghela napas, "Ayah, seperti yang ibu katakan, tempat ini tertutup dan orang luar tidak boleh mendekat sama sekali. Kakak dan yang lainnya pasti juga sudah dihentikan. Aku khawatir kita benar-benar tidak bisa memberi penghormatan kepada Yun Feng." "Wah." Chu Sanhe menutup jendela mobil dan berkata dengan marah, "Jika mereka berani, siapapun yang ingin menghancurkan makam Yun Feng akan menghancurkanku juga." "Tetapi, ayah." Chu Jiai ragu-ragu untuk berbicara. Pada saat ini, Liang yang sedang mengemudi berbalik dan berkata, "Jangan khawatir, kalian berdua sedang mencari kematian dengan menghancurkan makam Tuan Yun Feng." Chu Jiai tertegun, dan mulai memikirkan kata-kata Liang sejenak. Chu Sanhe di sebelahnya menjawab, "Ya, mereka mencari kematian." Mobil itu terus melaju untuk beberapa jarak, dan jalan di depannya diblokir oleh sekelompok orang. Terlebih lagi, mereka jelas bukan anggota tim konstruksi. Lebih dari selusin dari mereka mengenakan jas hitam dan kacamata hitam, dan tampak lebih seperti organisasi yang melakukan kekerasan. Chu Jiai menghirup udara dingin karena takut. "Liang, cepat kembali, sekelompok orang di depan kita jelas-jelas punya niat buruk, kita tidak bisa masuk." Liang tertawa dan berkata, "Bagaimana kita bisa kembali? Kita harus berpartisipasi dalam upacara pengorbanan. Bukankah kita harus pergi ke kuburan? Berhentilah membuat masalah. Hari ini adalah hari untuk reformasi. Tempat ini benar-benar tertutup dan orang luar tidak diizinkan masuk. Jika kita menerobos masuk seperti ini dengan gegabah, kita akan ditangkap dan dijebloskan ke penjara." Chu Sanhe mendengus tidak puas, "Liang, jangan pedulikan apakah mereka menghalangi jalan atau tidak, masuk saja." Liang menyeringai, "Baiklah, Paman." "Wih." Terdengar suara mobil yang melaju kencang. Chu Jiai meraih pegangan tangan dan berteriak, "Orang gila." Ketika dia membuka matanya, mobilnya telah mencapai puncak. Chu Jiai merasakan sesak di hatinya karena tidak ada seorang pun di depan makam. "Liang, di mana kakak laki-lakiku dan yang lainnya?" Namun, Liang melihat ke arah permukaan laut. "Di sana." Setelah mengatakan hal itu, dia berdiri tegak memberi hormat. Chu Sanhe dan Chu Jiai melihat ke arah laut tanpa menyadarinya. "Di mana?" Ledakan. Saat itu, terdengar deru mesin pesawat. Puluhan helikopter terbang dari kejauhan. Di belakang setiap helikopter, ada kain putih sepanjang puluhan meter yang digantung untuk mengenang almarhum. Helikopter itu semakin dekat dan dekat, bahkan berputar di atas makam Yun Feng, mengeluarkan suara yang keras dan menggetarkan. Chu Sanhe dan Chu Jiai benar-benar tercengang. Bab 148, Menuju Pemakaman. Di sisi lain, Wang Zicheng membawa beberapa karyawan Dream Shipping Company dan para aktor pendukung yang memaksa Yun Feng mati. Benar, Wang Zicheng membawa orang-orang ini untuk memaksa Yun Feng mati. Hari ini, seperti biasa, dia membawa orang-orang ini untuk menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa dia akan menghancurkan gunung tempat Yun Feng dimakamkan. Dia ingin membuat Chen Fan putus asa. Ini adalah harga yang harus dibayar karena telah menyinggung perasaannya. Terlebih lagi,
Chen Fan harus diberitahu bahwa meminta mereka berlutut di depan makam Yun Feng akan menjadi lelucon. Sama sekali tidak. Tuan Muda Wang benar-benar murah hati. Tempat ini benar-benar tertutup rapat. Bahkan seekor semut pun tidak bisa masuk. Chen Fan masih ingin pergi dan memberi penghormatan kepada Yun Feng. Itu hanyalah mimpi yang bodoh. Ya, Chen Fan seharusnya terjebak di persimpangan sekarang, memohon untuk diizinkan masuk. Dan, pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari langit, seperti seseorang yang menabuh genderang perang dengan momentum yang sangat besar. Jadi orang-orang melihat ke puncak lereng. Apa itu? Ya Tuhan, puluhan helikopter, menyeret kain putih, melayat bagi yang meninggal. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang tercengang. Ledakan. Sebuah helikopter mendarat perlahan, dan Chen Fan, Liu Lao dan sekelompok tulang punggung tua yang telah mengejar impian mereka di perusahaan pelayaran, masing-masing memegang buket bunga, berjalan turun dari helikopter. Apa? Bukankah mereka yang turun dari helikopter adalah Chen Fan dan sekelompok orang tua yang mengikuti Yun Feng saat itu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Bukankah Chen Fan telah menjadi menantu orang lain? Bukankah seluruh Liu Lao dan orang-orangnya berada dalam kondisi yang menyedihkan? Mengapa mereka datang berziarah ke makam tersebut dengan helikopter? Orang-orang itu mati rasa dan tidak percaya itu nyata. Namun jaraknya tidak jauh dan mereka dapat melihatnya dengan jelas. Wang Zicheng juga melihat pemandangan ini. Terutama helikopter yang berputar di udara, dia menggertakkan giginya. Chen Fan, bukankah kamu hanya mengandalkan reputasi Yuan Chengjiu dan Su Ping untuk menyewa beberapa helikopter untuk pamer? Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas seperti binatang buas, dan dia berkata, saya memiliki dokumen persetujuan untuk reklamasi lahan. Bahkan jika Anda memiliki seorang raja di belakang Anda, saya akan menggali kuburan Yun Feng hari ini. Ayo naik dan lihat. Chu Sanhe dan Chu Jiayi berdiri di sana dengan linglung sampai Chen Fan, Liu Tua dan yang lainnya meletakkan bunga di depan makam Yun Feng, lalu mereka bereaksi. Chu Sanhe menyentuh dirinya dengan milikmu, itu menyakitkan, dan itu nyata. Ya, ayah, Anda tidak salah baca, ini benar. Tenggorokan Chu Jiayi juga terasa kering. Chen Fan berlutut di depan makam Yun Feng dan berkata, Yun Feng, aku kembali untuk menemuimu. Celepuk. Old Liu, Chu Sanhe, Chu Jiayi dan yang lainnya semua berlutut di belakang Chen Fan. Mata semua orang dipenuhi air mata dan mereka sangat kesakitan. Chen Fan menyalakan sebatang rokok, menghisapnya, dan meletakkannya di makam Yun Feng. Yun Feng, aku berjanji akan menuntunmu ke kehidupan yang baik, tetapi kau pergi lebih dulu. Aku minta maaf padamu dan membuatmu menderita. Hari ini adalah hari ulang tahunmu, aku di sini untuk merayakan ulang tahunmu. Chen Fan meletakkan kue besar di depan makam. Tiba-tiba, lebih dari 10 mobil masuk, diikuti oleh 5 atau 6 truk besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pintu mobil terbuka satu persatu, dan orang-orang kuat yang memegang senjata tajam melompat keluar dari mobil. Tampaknya ada sekitar 5 atau 600 orang. Pemimpinnya adalah Wang Zicheng dan Tiger King. Apa pekerjaanmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa tempat ini telah ditutup? Keluar dari sini, semuanya. Wang Zicheng meraung dengan arogan, langsung memecah suasana khidmat pemujaan. Chen Fan sedikit mengernyit, lalu menghibur Yun Feng, Yun Feng, jangan khawatir, mereka hanya datang untuk bersujud padamu dan meminta maaf. Makanlah dengan tenang saja, aku akan mengurusnya. Chen Fan perlahan berdiri dan menghadap Wang Zicheng dan yang lainnya, sambil berkata, apakah kalian semua menganggap perkataan kami tidak masuk akal? Sudah kubilang, kalian semua sedang berduka. Apa kalian tuli? Suara Chen Fan bagaikan lonceng kematian, membuat kulit kepala orang-orang geli. Mereka yang hanya bermaksud datang untuk melihat penggalian makam Yun Feng begitu ketakutan hingga mereka mundur 2 langkah. Bersambung.